Biar kita menyambung dengan cerita yang lama. Saya pulang ke Indonesia, kenapa? Mau memajukan negara bangsa. Melalui apa? Ya saya punya kontribusi itu bisa terutama sebagai profesional ya. Itu di bidang teknologi, inovasi, industri, kita buat produk, bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya yang hal-hal terkait seperti itu. Saya kira itu juga nomor satu di politik ya. Kalau kita tanya kepada semua rakyat kita, nomor satu apa? Ekonomi. Semua orang memerlukan lapangan pekerjaan, dia mencari nafkah, dia mau ada masa depan yang lebih cerah. Banyak sekali hal yang lainnya juga menjadi tantangan kita, tapi perasaan saya banyak sekali tersambungkan dengan masalah ekonomi. Jika ekonomi kita bisa lebih baik, lebih banyak orang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, maka juga hal-hal gejala seperti yang judi online, atau juga stunting, atau juga masalah keamanan dengan geng motor di Bandung dan sebagainya bisa berkurang. Saya tidak katakan hilang, tapi pasti berkurang. Dan saya kira jadi salah satu kunci adalah kita menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Di lain pihak, kita sebagai negara dan bangsa juga mempunyai satu visi besar, yaitu adalah menjadi negara maju, menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Untuk itu sekali lagi perlu industri. Karena kita belum pernah lihat ada negara di dunia ini yang maju tanpa punya industri yang kuat. Itu nggak ada. Hanya dengan sumber daya alam itu nggak mungkin, nggak ada itu case-nya seperti itu. Jadi harus mempunyai industri kuat. Jadi saya kira saya punya fokus dan kontribusi ke situ, tapi sekali lagi ini tidak segala-galanya, masih ada hal yang lain. Pendidikan juga terkait dengan industri atau ekonomi pada umumnya, tentu juga kesehatan terkait dengan itu. Dan kalau kita lihat industri itu satu sektor dari ekonomi kita, masih ada yang lain seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, dan juga ada yang lain lagi ya. Dan jasa tentunya. Tapi dengan adanya industrialisasi yang kita akan harus dan sudah melalui sebagian, kita mindset yang paling penting adalah SDM mengalami adanya transformasi. Dari mindset kita melalui industrialisasi itu, kita akan bekerja dengan lebih sistematis berdasarkan data, secara sistemis, proses, profesional. Saya kira itu adalah satu hasil daripada industrialisasi saja juga. Jadi bukan saja industri sebagai hasilnya atau produknya, tapi juga manusia. Dan manusia itulah bisa kita gunakan untuk semua sektor lainnya. Saya kasih contoh, kita lihat Korea. Ya. Korea itu di tahun 50-an kurang lebih sama kayak kita. Ya levelnya sama lah. Karena juga dia melalui satu perang saudara yang sangat dahsyat. Satu negara itu rusak. Sekarang di tahun 2024 mereka 10 kali lipat kita. Mengapa bisa? Karena, dan ingat, mereka nggak punya sumber daya alam. Jadi tidak diperlukan sumber daya alam untuk maju sebetulnya. Ya, dia jauh lebih bisa maju daripada kita tanpa sumber daya alam. Tapi karena dia punya sumber daya manusia yang unggul. Jadi dia berinvestasi ke teknologi, ke industri, ke inovasi, dan sebagainya. Dan kita lihat itu industri mereka sangat maju. Tapi selain dari itu, kita juga lihat apa yang juga maju. Drakor, K-pop, dia membuat industri dari itu kan, beda. Jadi dia secara sistematis itu kalau kita lihat star yang di K-pop itu dia dibina dari kecil. Jadi itu mereka mulai dengan umur 5 tahun, 6 tahun, dan kalau dia menjadi bintang mungkin sudah belasan tahun atau bahkan di atas 20. Saya kira itu yang harus kita lihat. Semua sektor ekonomi akan dan harus melalui satu proses industrialisasi. Jadi bekerja secara sistemis, pakai proses, pakai metodologi, berdasarkan data dan sebagainya. Dan itu di Indonesia saya kira belum semuanya melakukan itu. Jadi masih banyak yang ya masih pra-industrial seperti ini. Biarpun kita sebagian sudah sangat industrial, tapi memang sebagian juga masih pra-industrial. Buat saya itu industri pesawat terbang itu kayak contoh. Karena dia industri yang sangat kompleks dan menunjukkan kepada kita bahwasannya kalau kita bisa menguasai industri pesawat terbang, kita juga bisa sebetulnya mestinya PD-nya cukup untuk kita juga menguasai yang lain, yang industri yang tidak sekompleks industri pesawat terbang. Tapi sekali lagi itu contoh. Itu tidak sama dengan seluruh industri, tentunya tidak. Kalau Jabar buat saya, ini banyak historinya. Begitu saya pulang ke Indonesia dari luar negeri, saya di Jabar dulu, 13 tahun saya di situ. Saya bekerja di IPTN, saya ngajar di ITB, anak saya lahir di situ, saya punya rumah di situ, saya punya bisnis di situ, saya punya banyak saudara. Waktu bapak dan ibu berkenalan, mereka kenal masa remaja mereka di Bandung, mereka berkenalan di situ, mereka menikah di situ. Sampai dengan saat ini, kalau saya misalnya Lebaran gitu ya, hari hanya saya di Jakarta, malamnya saya langsung ke Bandung. Karena saya jenguk om tante saya banyaknya di Bandung. Jadi buat saya Jabar
bukan hal yang baru. Saya pernah punya KTP Bandung 13 tahun lebih. Jadi saya sangat mengenal Bandung bukan saja sebagai pengamat dari luar, saya memang merupakan penduduk yang punya KTP di Bandung. Ya, selain dari itu, saya memang melihat. Tadi kan saya sudah cerita dan saya menerangkan mengenai peran industri dalam masa depan kita, yaitu adalah seperti katalisator gitu ya. Ada industri yang kuat dan juga ada sektor pendidikan yang juga sama-sama kuat. Selain dari itu, kalau kita bicara mengenai teknologi, di Bandung dan di Jabar banyak industri berdasarkan teknologi. PT DI, PT LEN, PT Inti, PT Pindad, di Tasikmalaya ada Dahana, kemudian ada Telkom, ada kereta api, PT Pos, oke, memang masih di ambang transformasi, tapi ini perusahaan logistik. Kalau dia memang berkembang dengan baik, itu menjadi perusahaan yang sangat berteknologi. Nah, ini semuanya adalah cikal bakal untuk kita mempunyai satu industri yang kuat. Kita perlu dilibatkan UMKM dalam perencanaan industri ke depan. UMKM itu mesti naik kelas gitu ya, sehingga dia entah menjadi supplier atau dia sendiri menjadi industri yang lebih besar. Jadi itu juga merupakan satu faktor. Memang kenyataannya dari UMKM itu kan ada 64 sekian juta gitu ya. UMI-nya atau usaha mikro itu 64 juta. Ya itu mungkin lain ya. Itu yang akan mendapat manfaat daripada lapangan pekerjaan yang akan disediakan lebih banyak. Kalau banyak UMI itu dia mungkin mencari nafkah tambahan gitu ya. Misalnya ibu-ibu di rumah dan sebagainya ya. Kalau usaha kecil menengah itu yang ada, itu kan ada di beberapa sektor. Itu mestinya lebih diberdayakan sehingga dia menjadi lebih berdaya saing. Di situ tentunya teknologi memegang peranan, tapi juga akses ke pendanaan atau juga akses ke pasar, informasi itu juga semuanya merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah masalah klasis, ya. Tapi Jabar memang mempunyai satu situasi kondisi yang khusus karena dia punya industri banyak. Banyak UMKM di provinsi lain, dia berdiri sini nggak ada industrinya. Jadi bagaimana dia mau jadi supplier karena industrinya saja nggak ada di situ. Jadi itu bedanya dengan Jabar, karena dia ada interaksi dengan usaha besar dengan usaha kecil dan menengah. Karena ada usaha besarnya, di lain tempat nggak ada usaha besar sama sekali. Yang ketiga yang saya ingin sebutkan di sini, karena kalau orang bicara industri, seringkali kita kepikiran soal lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu juga menjadi masalah kadang-kadang di Jabar. Kalau kita ingat misalnya Citarum itu ya, itu menjadi salah satu sungai yang paling tercemar di Indonesia, mungkin di Asia, bahkan di dunia saya nggak tahu itu, tapi sangat tercemar dan itu sudah menjadi perhatian. Jadi janganlah kita membuat industrialisasi, tapi yang harus menanggung biayanya ada kita sebagai warga, karena kita mendapatkan satu lingkungan hidup yang tidak sehat. Itu juga harus kita perhatikan. Dan saya kira di tahap industrialisasi mendatang ini, hal terkait dengan keberlanjutan atau sustainability itu harus sangat diperhatikan, bukan saja diperhatikan karena kita ini mau mempunyai lingkungan hidup yang sehat, tapi kalau misalnya kita ekspor, itu sangat diperhatikan bagi konsumen-konsumen secara internasional. Apakah produsennya itu melakukan semua hal yang baik dan benar, tidak mencemari lingkungan hidup, juga memperlakukan pekerjaan dengan baik benar, juga mempunyai CSR dan sebagainya, itu menjadi faktor gitu ya. Jadi itu harus juga kita perhatikan.